Oke, untuk video kali ini saya akan membahas dari beberapa pertanyaan nih yang sudah diajukan teman-teman semua, baik di kolom komentar, di sosial media saya, atau di dalam komunitas konten Heroes Tribe. Oh ya, buat teman-teman yang ingin join juga dengan komunitas, silahkan langsung klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah, gratis. Di sana juga ada modul-modul yang bisa teman-teman akses secara gratis, artikel, video, ebook, dan lain sebagainya. Dan juga bisa saling sharing bersama member-member yang lainnya. Oke, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, yaitu intinya adalah kenapa sih audiens itu kok nggak jadi follow akun kita? Apa sih penyebabnya? Akan kita bahas di video kali ini. Nah, ketika kita bikin konten, harapannya kan kita pasti ingin menambah followers secara organik, terus perlahan-lahan audiens itu makin kenal dengan kita, terus endingnya juga kita kan ingin bisa mendapatkan orang yang makin kenal, kita punya fans, kasarannya kayak gitu ya. Kita bisa mendapatkannya dari membuat konten, terus audiens suka, akhirnya mereka mau follow. Tapi, apa sih sebenarnya penyebab yang membuat audiens itu kok nggak jadi follow akun kita? Itu apa? Kalau, ya mudah-mudahan video ini bisa jadi sudut pandang buat teman-teman semua, bisa menambah informasi lagi tentang informasi tentang ini ya, kenapa audiens kok nggak jadi follow sosial media kita. Kalau dari saya, penyebab audiens nggak jadi follow akun kita itu gara-gara kamu. Oke, saya ulangi, penyebab audiens nggak jadi follow akun kita itu gara-gara kamu. Kamu itu apa? K, A, M, dan U. Akan saya bahas satu persatu. Untuk K yang pertama yaitu kontenmu itu nggak jelas tujuannya. Oke? Dari kalimat pertama udah sangat clear. Kontenmu nggak jelas tujuannya. Nah, untuk membuat sebuah konten yang agar audiens itu mau follow, kan pasti ada tujuannya. Nggak niat-niatnya bikin konten pasti ada tujuannya. Entah untuk menghibur, atau untuk bikin ketawa orang, atau bikin orang itu mendapatkan sesuatu dari sana, atau sharing-sharing ilmu, atau seperti apa. Tujuan konten itu banyak teman-teman, entah sharing konten, entah untuk promosi, jualan, dan lain sebagainya. Jadi mungkin sekarang cek konten-konten yang teman-teman buat itu tujuannya udah clear belum? Ditonton lagi, disimak lagi kontennya dari awal sampai akhir, itu apa sudah mencerminkan atau sudah ada sih tujuan, udah ada atau belum tujuan kontennya. Contohnya saya membuat video ini, tujuannya simpel, ingin memberikan suatu sudut pandang kepada teman-teman semua tentang apa sih penyebab audiens itu kok nggak follow akun kita. Nah, akhirnya saya memberikan konten ini, tujuannya jelas, memberikan suatu sudut pandang lain tentang penyebab audiens nggak mau follow akun kita. Kayak yang pertama itu, kontenmu nggak jelas tujuannya. Jadi setiap konten itu harus jelas tujuannya, karena yang namanya konten gak ada tujuannya itu cuma nyampah. Seburuk-buruknya konten sekalipun itu pasti ada tujuannya. Entah untuk menghibur juga, atau untuk seperti apa. Sekarang cek, di bidang yang teman-teman geluti sekarang, itu tujuannya ingin membuat kontennya untuk apa? Untuk promosi, untuk personal branding, atau untuk entertainment, atau untuk apa? Oke, kayak gitu ya, harus clear tujuannya, dicari tahu dulu sebelum bikin konten. K sudah, sekarang masuk ke huruf yang kedua yaitu A. A yang kedua yaitu asal bikin konten tanpa riset dulu. Nah, ini salah satu penyebab mungkin audiens nggak jadi follow kita karena kita bikin kontennya asal-asalan, atau kita bikinnya seenak jidat kita sendiri. Tapi emang benar juga sih, ketika kita bikin konten itu paling enak kita bikin sesuai keinginan kita tanpa harus mengikuti banyak orang, kita tanpa harus mengikuti sesuatu yang trending dan viral. Itu sangat boleh. Tapi alangkah baiknya nih, kalau saran dari saya, teman-teman juga diimbangi nih. Selain ada konten yang misalnya sifatnya dari teman-teman sendiri tanpa riset, konten tanpa melihat sesuatu yang trending, tapi juga diiringi konten-konten yang beradaptasi dengan perkembangannya zaman. Ya, kemarin itu waktu itu ada konten tentang Squid Game. Passion saya di bidang digital marketing, spesifiknya tentang konten strategi. Apa sih hubungannya dengan Squid Game? Oh, saya bisa membahas nih, ternyata strategi bisnis yang bisa kita lakukan dengan dari film Squid Game ini apa. Nah, itu salah satu contoh
keidealisan saya dalam membuat konten yang nggak trending, nggak viral, yang sesuai keinginan saya sendiri. Tetap saya imbangi dengan konten-konten yang cukup trending, konten-konten yang up to date. Itu dengan harapan audiens nanti juga lihat ketika ke sosial media kita, mereka lihat, oh ternyata orang ini juga update loh dengan perkembangan zaman kayak gitu ya. Untuk riset ide konten, saya menggunakan metode yang saya buat sendiri. Ini, bentar. Namanya adalah Content Research Framework. Wait. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Content Research Framework. Ini ada di Brain Creator Book. Jadi ini buku yang saya desain sendiri untuk memudahkan saya dalam membuat konten setiap harinya tanpa harus bingung kehabisan ide konten ataupun nggak tahu menghasilkan konten yang menarik untuk audiens. Itu udah nggak ada lagi. Ini salah satu contoh modul yang saya pasang di Brain Creator Book, Content Research Framework. Ada empat circle, ada 4 poin yang cukup penting dalam riset konten. Yang pertama, kita harus sesuaikan dengan needs kita. Needs kita bidangnya apa? Kayak gitu. Habis itu selanjutnya kita harus sesuaikan juga dengan market. Kita riset dulu konten yang dibutuhkan market itu apa. Kita bisa tanya ke market, kita survei, ataupun kita bisa lihat kompetitor dengan bidang yang sama. Mereka itu kebanyakan membahas konten apa sih? Terus apa sih yang bisa kita adaptasi dari sana dan kita bisa olah lagi dengan versi kita sendiri. Selanjutnya brain. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan otak kita, kreativitas kita untuk menghasilkan konten-konten yang menarik untuk audiens. Dan yang terakhir yaitu internet. Gimana caranya kita memanfaatkan teknologi yang sangat maju ini menggunakan misalnya Google Trend, Google Keyword Planner, atau kita riset dengan mesin pencari Google. Itu akan muncul data-datanya per bulan, ada berapa orang yang mencarikan topik tersebut. Itu akan memudahkan kita untuk menemukan ide-ide konten yang cukup sering dicari banyak orang dalam waktu 28 hari terakhir atau sangat sepanjang masa. Jadi ini teman-teman bisa praktekkan menggunakan Content Research Framework yang sudah ada di Brain Creator Book atau yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang masuk ke bagian M. M yaitu males mikir alasan kenapa orang harus follow kamu. Nah, ketika kita melalaikan tujuan konten kita nggak clear, habis itu kita asal bikin konten tanpa riset, kita nggak mau up to date dengan perkembangan zaman, akhirnya itu menyebabkan kita, ya udahlah bikin konten aja deh, yang penting upload. Oke, memang itu juga ada betulnya, tapi perlu dicek lagi. Kita ini, khususnya saya masih merintis dari bawah banget. Masih banyak orang yang nggak tahu tentang saya. Maka yang bisa saya tonjolkan, selain dari kualitas, dan saya juga harus mengimbanginya dengan kuantitas. Yang namanya kualitas harus sebanding lurus dengan kuantitas. Ini versi saya. Kualitas harus berbanding lurus dengan kuantitas. Jangan sampai ketika kita menonjolkan kualitas melulu, tapi kuantitas kita nggak diimbangi, nanti bakalan tenggelam di lautan konten. Teman-teman perlu tahu, dalam waktu 1 jam, berapa banyak konten yang dihasilkan oleh seluruh dunia, yang didistribusikan. Pasti banyak banget. Itu artinya kita nggak boleh terlalu fokus pada kuantitas, kita juga nggak boleh terlalu fokus pada kualitas. Kita harus seimbangkan nih. Misalnya, paling enak kok cek kompetitor. Kompetitor ini postingnya dalam waktu seminggu berapa kali? Kalau misalnya kompetitor seminggu dalam 3 kali posting dalam seminggu, maka kita bisa maksimal ini untuk 5 kali dalam seminggu. Harapannya kita bisa bersaing dengan mereka, kita bisa tetap berada di atas permukaan, nggak tenggelam dalam lautan konten. Untuk yang terakhir yaitu U. Udah bikin konten tapi nggak ada call to action yang jelas. Nah, ketika bikin konten, penyebab orang nggak follow yaitu konten teman-teman ini nggak ada call to action yang jelas. Contohnya, ketika saya bikin konten tutorial masak telur dadar, call to action yang saya pasang itu sebaiknya selain menginvite mereka untuk nge-follow, juga menginvite mereka untuk melakukan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah untuk mendownload sebuah ebook resep tentang memasak berbahan dasar telur lainnya. Ada 50 menu yang bisa teman-teman download untuk dipelajari dan bisa dipraktekkan
di rumah. Nah, itu salah satu contoh call to action yang bisa teman-teman jadikan sebagai inspirasi. Kalau di konten 1 minute marketing saya juga udah bagikan ide-ide konten yang bisa dijadikan inspirasi atau bisa dijadikan contekan untuk konten sosial media teman-teman semua. Nah, di konten itu saya juga udah jelaskan gimana sih caranya kita bisa menanamkan value, gimana caranya kita bisa membuat audiens itu suka dengan konten kita tanpa harus kita memaksa mereka untuk follow. Dengan sukarela, mereka akan dengan sendirinya nge-follow kita, mereka menantikan konten-konten terbaru dari kita. Sudah ada videonya, nanti akan saya pasang di rekomendasi di atas ini, teman-teman bisa cek dan bisa langsung ditonton sekarang juga. Nah, saya rekap dulu dari awal sampai sekarang. Penyebab audiens nggak jadi follow akun teman-teman yaitu penyebabnya adalah kamu, K, A, M, dan U. K yang pertama, kontennya nggak jelas tujuannya. Yang kedua, A, asal bikin konten tanpa riset terlebih dahulu dan nggak ikuti zaman. Terus yang selanjutnya adalah M, males mikirin alasan kenapa orang harus follow akun kamu. Yang keempat yaitu U, udah bikin konten tapi nggak ada call to action yang jelas. Nah, semoga sudut pandang dari saya ini bisa memberikan wawasan baru nih buat teman-teman semua. Buat yang ingin lebih detail lagi atau punya pandangan lain, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah atau langsung ditanyakan aja di dalam komunitas Content Heroes. Teman-teman bisa join di sana sekarang juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Gung Adimas dan sampai jumpa.